Mbah-mbah ini umurnya 131 tahun kalau kata saudara-saudaranya, kata cucunya, kata tetangganya. Padahal orang tertua di dunia umurnya 116 tahun. Ini 131 nih. Hai guys, ketemu lagi dengan kami geng T3 Tiba-tiba Touring. Hari ini kita akan perjalanan panjang kemana? Keliling Bojonegoro sebelah timur sama selatan. Alright guys, Selatan sama barat. selatan sama barat. Doain kita ya. Bye. Oke, kali ini kami dari tim Geotour Bojonegoro bersama dua traveler dari Jakarta, Ai dan Ara, akan menjelajah Geopark Bojonegoro menggunakan motor. Ini kita lewat sisi selatan Bojonegoro yang nantinya akan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Kita melewati area hutan-hutan jati. Nah, sekarang kita masuk ke destinasi yang pertama, masuk kawasan Waduk Pacal. Siap. Ye. Waduk Pacal, sebuah keajaiban teknik peninggalan Belanda, terletak di Desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Dibangun pada tahun 1933. Waduk ini punya peranan penting dalam mengairi lahan pertanian di sekitar Bojonegoro. Apalagi waktu itu Bojonegoro merupakan pusat perkebunan jati dan ini termasuk salah satu bendung beton pertama di Indonesia. Di sekitar area Waduk Pacal banyak terdapat warung-warung makan yang menyajikan makanan berupa ikan-ikan yang berasal dari Waduk Pacal yang diambil oleh nelayan. Ini salah satu yang terkenal, namanya adalah bok semok, dan satu sajian yang otentik adalah ikan glusu. Yang kelihatan. Gloso niku musiman apa pripun? Numero uno Van Bojonegoro. Hai. Fosil daun Ditemuin di parkiran. dengan mudahnya. Yang nanti nggone kampung-kampung ini masuk-masuk itu buahnya. Jadi tinggal kita sampai ini pondasian gini. Dari di bawahnya sini kadang Pak mau ngambil fosil ini boleh. Ya boleh dicoba linggis di dukrek gitu. Ini satu desa di pedalaman hutan ya. Jadi hampir berbatasan dengan kota sebelah. Dengan mudahnya kita menemukan fosil di desa ini. Saking banyaknya. Jadi keluar rumah saja di depan itu bahkan batu pondasi itu terbentuk dari fosil. Assalamualaikum, kula nuwun. Nah, ini kita masuk ke rumah yang ada mbah-mbah. Mbah ini namanya Mbah Sukijah. Itu bunga-bunga emang.
Sampai saya sampai wedang dewe. Nggih. Sama. Dereng nate tindak ngriki ngeneng. Belum pernah ke sini. Iya, belum. Dereng, Mbah. Mbah Sukicah ini bukan sembarang mbah-mbah. Jadi Mbah Sukicah ini kalau menurut penuturan warga juga anak cucunya, beliau ini diperkirakan usianya itu 131 tahun. Jadi bukan lagi hanya punya cicit, jadi kira-kira 3 generasi di atas cicit dia masih hidup begitu. Nah, Mbah Sukicah ini adalah seorang dalang. Jadi bukan dalang pertunjukan wayang biasa, tapi dalang ruatan atau ya ruatan yang dalam budaya Jawa biasanya dipakai untuk membuang balak atau apa petaka begitu ya. Terus kemudian yang menarik, Mbah Sukicah ini menjadi dalang, konon dia tidak pernah belajar mendalang. Jadi memang ada peristiwa mistis yang dia alami sehingga dia tiba-tiba bisa menjadi dalang. Nggih, sampun. Sampun. Sekarang kita di Desa Krondonan, Kecamatan Klino. Jadi kita masuk ke ekosistem Gunung Pandan. Kita menuju ke salah satu geosite di Geopark Bojonegoro, yaitu Banyu Kuning. Banyu Kuning. Jadi ini masuk dari salah satu geosite yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Di sini fenomenanya adalah ada batuan yang ditempeli oleh semacam endapan yang melekat erat seperti lumpur begitu yang berwarna kecoklatan. Kemudian ada mata air yang hangat dan ada pertemuan antara dua sungai dengan dua jenis air yang berbeda, satunya jernih, satunya airnya berwarna keabu-abuan. Jadi kalau dari data litologi yang ada, lokasi di sekitaran Banyu Kuning tersusun atas litologi breksi vulkanik. Warna lapuk dari batuan ini harusnya adalah coklat hitam, sedangkan warna freshnya abu-abu. Semua komponen yang ada, baik matriks dan massa dasar, disusun atas batuan andesit dengan ukuran yang bervariasi dan metriknya saling interlocking atau mengikat satu sama lain. Secara keilmuan, dijumpainya breksi di kawasan tersebut berarti pernah terjadi aktivitas vulkanik. Nah, ini menarik nih. Jadi Banyu Kuning itu memberikan bukti ke kita bahwa Bojonegoro itu bukan tidak punya gunung. Jadi di zaman purbakala, Bojonegoro itu bisa jadi punya gunung berapi. Makanya ada fenomena seperti Banyu Kuning ini. Sekarang kita bergerak ke Desa Klino, Kecamatan Klino. Jadi kalau tadi dibuktikan oleh Banyu Kuning bahwa seharusnya kita punya gunung berapi, nah kali ini kita akan mengeksplor Gunung Pandan dan sekitarnya untuk mengumpulkan informasi pengetahuan masyarakat tentang gunung berapi itu sendiri. Perhatikan ini adalah hutan jati di Desa Klino
Yang menarik di sini kita bisa melihat banyak batuan yang tercerai-berai dan tersebar di kebun-kebun, kemudian di hutan. Nah, ini jelas merupakan batuan yang keluar dari letusan gunung berapi purba. Batunya nggak kecil, banyak yang gede, bahkan ada yang disebut sebagai watu gunung. Jadi saking gedenya dan bentuknya adalah satu batu yang utuh di sekitaran Klino dan Krondonan. Gunung Pandan memang nggak tinggi. Jadi ini adalah titik tertinggi Bojonegoro di kisaran 800 sekian meter di atas permukaan laut. Secara kewilayahan, Gunung Pandan terbagi ke dalam 3 kabupaten. Sebagian masuk ke Kabupaten Madiun, sebagian masuk ke Kabupaten Nganjuk, dan sebagian merupakan bagian dari Kabupaten Bojonegoro. Wong ini mikirnya apa? Kalau ya Pada maksudnya saat itu. gunung itu Jadi orang sini wis ngerti bahwa Nggih, itu gunung berapi ya. gunung berapi. Maksudnya gunung Jadi 2018 menurut warga, sebenarnya Gunung Pandan itu sempat bergemuruh dan mengeluarkan getaran-getaran seperti gempa kecil untuk beberapa waktu, bahkan hingga hitungan minggu. Klino ini memang berbeda seperti kebanyakan Bojonegoro. Misalnya untuk urusan air, dia jernih airnya, banyak sumber air dan tidak mengandung kapur seperti daerah lain di Bojonegoro. Ini pohon durian, tinggi banget. Saking tingginya, jadi kalau panen tuh durian akan jatuh tepat di kolam yang tadi, baru kemudian sama warga diambil begitu ya, dipanen. Nah, konon pohon ini itu sudah ditanam sejak zaman Belanda dan usianya mencapai 150-an tahun. Oh, kita sekarang lagi ada di Desa Soko. Oh, ini kan madu disukani pakan gula niku to. Kula nate tumbas niku watuk dadak kok. Coba masih balikin lagi kayak tadi terus jelasin. Oke, jadi ini namanya tolo. Tolo itu rumahnya itu. Makanya bedanya mungkin ini ya, ini dia ndak tumpah. Ndak tumpah. Karena memang benar-benar asli ini madu liar dari hutan langsung diambil. Kalau enggak madu asli, enggak ada ininya. Nggak ada Pasti enggak tolonya. ada ininya. Langsung nyair. Ya. Itu loh. Nek madu ternak langsung nyair. Madu ternak pakani gula. Ngoten. Iya.